Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Fatihah dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur 'alaina rahmatak min khazaini rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Pagi ini kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Fajr ya. Setelah sebelumnya surat Asy-Syams ya, surat Al-Lail, surat Ad-Duha itu kan bersumpah dengan waktu ya, walaili lalu dengan waktu maupun dengan makhluk ya, wasyamsi lalu wadduha, ada wal fajri, ada wal asri gitu. Nah ini demi waktu fajar, walayalin ash. Layal itu artinya malam, jamak dari lailun ya. Ashrin demi malam yang 10. Wasyaf'i demi yang genap, wal watri dan yang ganjil. Wal laili dan demi malam, idza yasr apabila berlalu. Hal apakah fi dzalika pada hal itu, pada yang demikian itu, qasamun terdapat sumpah, lidhi hij bagi orang yang berakal. Alam taro, tidakkah kau perhatikan, kaifa bagaimana, fa'ala berbuat, rabbuka Tuhanmu, bi'ad pada kaum Ad. Irom ya, penduduk Irom, ibu kotanya kaum Ad. Dzatil imad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Imad itu artinya bangunan atau tiang. Allati yang lam yukhlaq belum diciptakan, mitluha seperti itu, fil bilad di negeri-negeri yang lain. Wa Samuda dan juga kaum Samud, alladzina jabus sakhra yang memotong-motong batu besar, bilwad pada satu lembah. Wa Fir'auna dan demikian juga Fir'aun, dil autad, dia juga mempunyai pasak atau bangunan yang besar. Ya mungkin kalau kita lihat sekarang piramid itu ya. Alladzina yang orang-orang itu taghaw sewenang-wenang fil bilad dalam negeri. Fa'aksaru mereka memperbanyak fiha dalam negeri itu al-fasada kerusakan. Fasobba itu kayak menimpakan gitu ya. Alaihim atas mereka, Rabbuka, siapa yang menimpakan ya Tuhanmu, sauto azab. Sauto itu artinya pecutan ya, pecutan atau ya pukulan gitu, azab. Inna sesungguhnya Rabbaka Tuhanmu, labil mirsad benar-benar mengawasi. Fa'amal insanu maka adapun orang yang idza mabtalahu diuji rabbuhu oleh Tuhannya, fa'akramahu lalu Tuhannya memuliakannya, wa na'amahu dan memberinya kesenangan, fayaqulu rabbi akraman maka dia berkata Tuhanku telah memuliakan. Wa amma maka adapun idza mabtalahu kalau dia diuji, faqadara alaihi lalu dibatasi atau disempitkan baginya rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan dia mengatakan Tuhanku itu menghinaku.
Kala sekali-kali tidak, bal la tukrimunal yatim, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, wala tahabuna, dan tidak saling mengajak gitu ya, ala ta'amil miskin, memberi makan orang miskin. Wa ta'kuluna, sedangkan uh, kalian memakan aturasa, warisan, harta warisan, aklalama, dengan cara mencampur adukan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Kala sekali-kali tidak, idza dukkatil ardu, jika bumi itu diguncangkan dakan-daka dengan guncangan yang sangat, wajah rabbuka, dan Tuhanmu datang, wal malaku, dan para malaikat itu sofan sofa, berbaris-baris. Waji'a, dan pada hari itu diperlihatkan mereka, waji'a, dan diperlihatkan yaumaidin, pada hari itu, bijahannama, neraka jahannam, yatadzakkarul insanu, barulah manusia itu sadar, wa anna lahu dzikra, tetapi tidak lagi berguna kesadaran itu. Yaqulu, dia berkata, ya laitani, sekiranya aku dulu qaddamtu, mengerjakan kebajikan, lihayati, untuk hidupku. Fayauma idzin, maka pada hari itu, la yu'adzibu adzabahu ahad, tidak ada seorang pun yang mengadab seperti adabnya Allah yang adil, wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah pada Tuhan, kembalilah ila rabbiki, pada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, yang ridho dan diridhoinya. Fadkhuli, maka masuklah ke dalam, fi ibadi, hamba-hambaku, wadkhuli, dan masuklah jannati, ke dalam surgaku. Oke. Nah ini Mbak, ayatnya cukup panjang ya. Cuman karena yang kita bahas itu tadaburnya saja, jadi tidak bisa detail. Kalau kita baca misalnya dengan mengkaji tafsir gitu, mungkin bisa ayat per ayat bisa diuraikan ya. Tapi karena ini kita membahasnya tadabur saja, jadi masih permukaan sekali. Nanti kalau perlu kita cari waktu lagi untuk membahas lebih mendalam. Nah, mari kita bahas dari buku ini. Surat ini dinamakan surat Al-Fajr. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu untuk menyebutkan waktu itu dari satu keadaan ke keadaan lain itu saja sudah beda gitu. Maksudnya misalnya kalau bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia itu kan untuk menyebutkan pagi itu dari jam berapa sampai berapa ya, pokoknya dari bangun tidur gitu ya sampai menjelang siang gitu. Ya udah pagi itu aja bahasanya, nggak ada istilah-istilah lain. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu kan mungkin dimulai dari apa ya, misalnya ada falak, ada fajr, ada subuh, ada duha, ya kan? Nah itu masih dalam kisaran waktu pagi semua itu. Tapi kalau kita orang Indonesia ya pagi gitu aja, pagi itu pokoknya kalau sebelum jam 12 ya pagi gitu. Nah itu, nah ini fajar ya. Fajar itu berarti sebelum subuh ya. Nah, li'anna Allah Ta'ala, kenapa dinamakan surat ini? Karena Allah, nah ini itu belum lagi kalau fajar itu apa? Sudah masuk waktu subuh, sebelumnya itu kan ada waktu sahur juga kan namanya. Nikmatan min indina kadzalika najzi man syakar itu, gimana itu? Andarobat syatana. Di waktu sahur itu loh. Yang di surat Al-Qamar yang kapan hari kita kadzabat qaumulutin bin nuzur, inna arsalna alaihim hasiban illa ala lutin najainahum bisahar. Jadi sebelum subuh ada waktu sahur, ada fajar, ada subuh, ada falak. Nanti ada waktu-waktu lain gitu ya, terus sampai waktu duha dan seterusnya itu. Oke.
Nah, sekarang li'anna Allah Ta'ala, itu penjelasan berikutnya ya. Karena Allah Ta'ala tutup nggak? Li'anna Allah Ta'ala aqsama bil fajri fi matla'is surah. Karena Allah itu bersumpah dengan waktu fajar di pembukaan surat ini. Wal fajri walayalin ash. Nah, terus apa namanya? Tema pokok dari pembahasan ini adalah disebutkan inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Ya, mirsad itu artinya mengawasi, memantau gitu. Nah, mawadhi'us surah al-mubarakah, tema-tema dari surat ini yang pertama adalah aradu namadzij lil mukadzibina as-salifina wa masiruhum. Aradun itu artinya memaparkan ya. Jadi pemaparan contoh-contoh orang-orang yang mendustakan ya, pendusta as-salifin. Salif, kita sering mendengar istilah salaf, itu kan artinya terdahulu ya. Orang-orang dahulu wa masiruhum, dan akibat perbuatannya. Coba kita cek lagi di surat Al-Fajr tadi yang ayat 6 ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu ketahui bagaimana Tuhanmu berbuat pada kaum Ad? Nah, kita sudah menghafal ya surat Al-Qamar dari ayat berapa itu? Ayat 18 sampai 22 ya. Yang di modul oranye itu. Kita menginjak ke modul biru. Yang di modul biru itu yang ada di surat As-Saffat ya. Di surat Asy-Syu'ara itu ada kadzabat kaum Lut, kadzabat Adun, yang di oranye ya, kadzabat Adun pakai fakana adzabi wa nuzur. Kemudian yang di surat As-Saffat itu apa aja kalau As-Saffat? As-Saffat kan dimulai dari cerita Nabi Nuh ya. Yang fanadaun itu ya bukan? Kenapa? Fanadana memanggil itu ya bukan? Walakot nada nanuhun. Nah, itu Ya, dimulai kalau dari nikmal ceritanya muji Nabi Nuh kan. Nah, Nanti seterusnya kan ada kisahnya Ibrahim kan di ayat berikutnya itu. Nah, kemudian yang di Asy-Syu'ara itu juga ada tentang cerita kaum Ad. Kaum Ad itu kan yang itu diberi keistimewaan apa? gedung-gedung itu ya, bangunan tinggi ya. Bikuliri'in ayatan ta'basun. Jadi mereka itu membangun di Di bukit-bukit ya. atau dataran tinggi itu dibangun bangunan ya, tapi disia-siakan oleh mereka, nggak ditempatin gitu, cuman buat seneng-seneng aja. Nah itu kan gimana Mbak Rina, mungkin masih ingat nggak bunyi ayatnya itu yang di As-Saffat itu, yang 5 ayat mirip itu loh Mbak. Di As-Saffat apa di mana, teacher? Yang di Asy-Syu'ara kan? Asy-Syu'ara. Dari Kadzabat Adun apa ya bunyinya ya? Bunyi ayatnya inilah kum nadhirun mubin itu loh Mbak. Rasulun amin. Fattaqullaha wa ati'un itu gimana pertamanya? Bentar saya coba. Yang dari ayat 123. Kadzabat qaumu ya. Kadzabat Kadzabat adum. pakai fakana adzabi wa nuzur, ya kan? Iya ya, pakai fakana adzabi wa nuzur. Oh, bukan. Sebentar, bukan teacher, kayak itu kan Al-Qamar bukan ya? Kan itu bunyinya.
Ya pokoknya itu kan ada ini lakum rasulun amin Ya fattaqullaha benar. wa Wa ati'un. atiun. Ah, Nah, terus itu kalau yang kaum Ad itu kan atabenuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Wa Wa idza batashtum inna fi dzalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Kadzabat qaumu Lutin. Nah, itu berarti ya, kadzabat Abdul adil Komunut yang diadaan. mursalin. Kalau yang di surat Asy-Syu'ara itu polanya mursalin ya. Kadzabat, terus kaumnya, terus mursalin gitu kan. Kalau Nuh kan kadzabat qaumun Nuhinil mursalin. oh iya Idh iya. qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa ati'un. Wa ma as'alukum alaihi min Ajar in ajrin ajriya illa ala ala rabbil rabbil alamin. alamin. Itu mirip semua kan bunyinya, Ya, tinggal diganti nama nabinya sama kaumnya, ya kan? Kalau Ad kan kadzabat adunil mursalin. Kalau Samud kadzabat samudul mursalin. Itu lima. Nah, itu yang di Asy-Syu'ara. Nah, jadi itulah kaum Ad. Nah, di surat Al-Fajr ini juga disebutkan, tidakkah kamu Muhammad melihat atau memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat pada kaum Ad. Nah, kaum Ad itu silsilahnya kan kalau kita runut ke atas ya. Jadi dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud. Kan masih nabi yang keempat kan. Jadi masih keturunan dari Nabi Nuh. Sudah sering dibahas Nabi Nuh itu punya 4 anak, namanya Kan'an, yang ingkar itu, yang akhirnya tenggelam. Terus punya anak namanya Sam, Ham, dan Yafith ya. Nah, lalu Sam ini menjadi bangsa Semit itu ke bawah nanti punya anak cucu namanya Irom. Irom turun-turun ke bawah punya anak namanya Ad. Turun-turun lagi punya anak namanya Hud. Nah, jadi Hud, Ad, Irom itu sebetulnya nama orang. Tapi kemudian menjadi nama tempat sekaligus juga menjadi nama kaum. Ya mungkin kalau untuk sederhana kita menganalogikan itu, kalau dalam bahasa Indonesia itu misalnya mau kemana, mau ke Suta. Suta kan Soekarno-Hatta ya. Itu kan nama orang kan aslinya. Tapi kan jadi tempat gitu kan. Nah gitu. Kalau di Jakarta Suta, kalau di Malang itu Suhat. Suhat itu ya Soekarno-Hatta. Itu akhirnya menjadi nama tempat. Kalau ditanya mau kemana, mau ke Suhat, orang udah ngerti di situ. Tapi Suhat itu siapa sebetulnya? Kan nama orang. Mau kemana? Ke Juanda. Nah, Juanda itu nama bandara kan di Surabaya. Padahal kan nama orang itu asalnya. Nah gitu. Jadi Iram itu awalnya nama orang, keturunan dari Sam, garisnya Nuh itu tadi, ke bawah punya anak namanya Iram, ke bawah lagi punya anak namanya Ad, dan namanya terus sampai ke Hud gitu. Maka di situ disebutkan ilqala lahum akhuhum hudun ala tattaqun. Ketika Hud saudara mereka, dikatakan saudara mereka ya karena masih keturunan mereka sendiri. Nabi itu datangnya dari golongan mereka sendiri. Nah, itu kolam akhuhum hudun ala tatakun. Ya, jadi Nabi Hud itu menyeru kepada kaum Ad, kenapa kalian tidak bertakwa? Kita sudah membahas apa azabnya ya di surat Al-Qamar. Yang di surat Asy-Syu'ara disebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada kaum Ad ya. Jadi mereka membangun dataran tinggi, itu dibangun bangunan tapi disia-siakan. Lalu juga membuat benteng-benteng, mereka menganggap itu akan kekal. Nah, tapi apa yang terjadi? Wa idza batostum jabbarin. Kalau lagi berkelahi itu ganas banget mereka. Nah, fattakullah dan seterusnya itu ya. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum Ad. Nah, di surat Al-Fajr ini disebutkan lagi. Jadi aradu namadij
pemaparan, ya, contoh namadij itu artinya contoh. Jadi kalau belajar bahasa Arab yang nahwu misalnya itu kan ada namudaj itu artinya contoh, misal atau namudaj itu artinya contoh. Jadi contoh orang-orang yang mendustakan, para pendusta gitu, yang terdahulu dan apa akibat yang didapat oleh mereka. Nah, di situ alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Iram tadi ya, nama orang sekaligus nama tempat menjadi ibu kota ya. Juga menjadi nama kaum itu tadi, dzatil imad. Jadi orang Iram itu, masyarakat Iram itu dia bisa menciptakan gedung-gedung atau tiang-tiang yang tinggi itu. Kalau saya sih membayangkan kayak peradaban Yunani itu loh, kan tiang-tiangnya itu kan besar-besar. Nah, itu kaum Ad itu udah bisa membuat seperti itu. Saya sudah sering cerita juga kan di bukunya Hamid Ahmad Thohir itu digambarkan besarnya kaum Ad itu sebesar apa? Kepalanya sebesar kubah masjid, matanya itu sebesar pintu. Terus kalau dia mencabut pohon sebesar pohon kurma, pohon kelapa itu udah nggak usah pakai alat karena saking besar-besarnya mereka gitu. Nah, itu penggambaran kaum Ad itu Allah berikan keistimewaan, keutamaan, kelebihan seperti itu. Posturnya besar-besar, pertaniannya maju, arsitekturnya juga mereka bisa membangun gedung-gedung itu kan. Nah, jadi iromadzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Nah, di negara manapun kala itu belum ada yang bisa menciptakan bangunan-bangunan itu. Nah, itu menurut surat Al-Fajr ini. Nah, jadi ini ya, arodu nama dijadil mukadzibin as-salifin wa maswi peruhum. Nah, yang kedua, bayanu halil insani indat tausiati. Indat tausiati wa tadyiqi alaihi fid dunya. Penjelasan keadaan manusia ketika mendapatkan kelapangan dan kesempitan di dunia. Itu tadi kan disebutkan. Wa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Jadi kalau diuji dengan kenikmatan ya diberi kemuliaan, oh aku ini lagi dimuliakan sama Allah gitu. Tapi giliran dikasih ujian yang sedih, yang sulit gitu. Wah, aku ini dihinakan sama Allah. Itu kan yang di ayat 15 sama 16. Nah, kemudian yang ketiga, penjelasannya adalah hubbul insani syadidi lil mali yamna'uhu minat tasodduqi bihi. Kecintaan manusia yang berlebihan pada harta ya yang menyebabkan enggan untuk menginfakkannya. Oke, bisa kembali ke ayatnya tadi Mbak Novi. Ayat 17 ya. Nah, ya ayat 17 sambil kita baca. Nah, kalla bal tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin. Jadi ini penggambaran dari sikap orang-orang yang berlebihan mencintai harta sampai enggan untuk memuliakan anak yatim, memberi makan orang miskin, ya. Lalu watakulu naturata aklalamma, memakan harta warisan dengan mencampur adukan yang halal dan yang haram. Nah, waktu hibbunal mala karena mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Kalau di surat At-Takatsur itu kan melenakan kalian orang yang bermegah-megahan hatta zurtumul maqabir, sampai
apa namanya? Kalau di situ bahasanya tuh pakai zurtum. Zurtum itu maknanya adalah di masuk liang kubur itu kita cuman kayak ziarah aja sebetulnya. Jadi di situ tidak menggunakan bahasa apa ya? Kamu akan datang, apa istilahnya tuh, kamu akan berakhir di liang kubur, nggak gitu, tapi pakai bahasanya zurtum. Zurtum itu ziarah. Ziarah itu ya kayak cuman singgah gitu. Karena nanti akan ada kehidupan setelah itu yang selamanya abadan, kholidina fiha abadan. Nah, itu jadi yang ketiga tadi ya, kecintaan manusia yang sangat besar pada harta menyebabkan dia enggan untuk menginfakkannya. Oke, berikutnya Mbak ke sisi yang tadi. Nah, keempat, arodu masyhadi mahibin rohibin min masyahidil qiyamah wa nadmil asoti wal kufari yauma idzin. Nah, ini penggambaran masyhad itu artinya apa ya, view ya. Masyhad itu kayak apa Mbak? Sesuatu yang terlihat, penampakan atau apa bahasa, tapi bukan penampakan sih bahasanya ya. Oh, sesuatu pemandangan. Jadi gambaran pemandangan yang mengerikan. Mahibin itu artinya yang menakutkan. Rohibin yang mengerikan. Min masyahidil kiamah, dari pemandangan-pemandangan hari kiamat lagi, hari kiamat nanti. Wana demil usoti, dan usot itu jamak dari aswin. Aswin itu artinya orang yang berbuat maksiat. Itu kan yang syairnya Abu Nawas itu ya. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Itu kalau kita resapi maknanya tuh benar-benar taubat dan penyesalan ya. Ilahi, wahai Tuhanku. Yang lagunya Raihan itu ya, Cil. Ada nyanyi Raihan ya, Mbak? Iya, ada. Iya, itu kalau kita hayati artinya ya. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu, bukanlah aku, lil firdausi, apa namanya, untuk surga firdaus itu ahlan, penghuni. Jadi aku ini bukanlah penghuni surga firdaus, wala aqwa, tapi aku tidak kuat, ala naril jahimi, kalau aku masuk ke neraka jahim. Fahabli taubatan, maka berilah aku taubat. Waghfir dunubi, dan ampunilah dosaku. Fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. Maka sesungguhnya engkau pengampun ya dosa yang besar. Nah, terus berikutnya apa itu? Wa umrina qisun fi kulli yaumin. Umurku itu setiap hari berkurang. Wa dzambi zaidun kaifah timali. Tapi dosaku setiap hari bertambah. Bagaimana nanti aku menanggungnya ya Allah? Nah, gitu kan? Berikutnya apa itu? Syairnya itu. La hilasu firdausi ala wala aku ala fahabli taubata wa fir dunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi wa umrina qisum fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifah imali dunubi lu a'dadir rimali. Dosa-dosaku itu ibarat pasir, butiran debu, butiran pasir.
Terus gimana berikutnya itu? Saya tuh tadi mau ngambil kata aswi tadi, nggak ada bukti, lupa itu sayangnya. Kalau Mbak Novi inget deh, itu ada kata usoh. Usoh itu tadi jamak dari aswin. Lil aswi gitu. Nah, jadi ini nademul usoti, penyesalan dari orang yang berbuat maksiat, wal kufari, dan orang-orang kafir, yauma idzin, pada hari itu. Kemudian yang kelima, poinnya adalah jazaul kafirina wa jazaul mu'minin. Balasan bagi orang yang kafir dan balasan bagi orang yang beriman. Nah, sekarang kita lanjut, apa sih hikmah pelajaran ya faidah dari surat Al-Fajr ini? Yang pertama, la yambaghi lil abdi an yaghtarra bihilmillahi alaihi faqad ya'khudhuhu bil uqubati hala amnihi. Jadi disebutkan di sini tidak seyogyanya, tidak sepantasnya bagi hamba itu apa ya? Yaghtarra itu kayak pongah gitu, angkuh gitu. Bangga dengan dirinya. Ya. Bihilmillahi alaihi, karena itu semua pemberian Allah. Faqad ya'khudhu bil uqubah, karena bisa saja pemberian-pemberian yang Allah berikan, kenikmatan-kenikmatan itu menghantarkannya pada siksa. Ya. Ketika dia terlena dengan keamanan yang Allah berikan. Dengan kenikmatan dan keamanan yang Allah. Kemudian yang kedua, al-mi'yanul haqiqi liridallah, liridallah, ya wa ikramuhu li'abdih, huwa taufiquhu li ta'ah wa laisa rizqud dunya. Al-mi'yar itu apa kayak neraca ya. Semacam timbangan yang benar dalam ridho Allah itu adalah kemuliaannya dilimpahkan kepada hambanya, wa taufiquhu li ta'ah, dia memberikan taufik karena ketaatannya, walaisa rizqud dunya, bukan dengan banyaknya rizki yang ada di dunia. Itu maksudnya yang perlu ditimbang-timbang itu kan kalau di surat Al-Qari'ah itu kan fa'amman khofat mawazinu dan fa'amman sakulat itu. Nah, jadi sakulat dan khofat itu amal perbuatan, bukan semata-mata harta atau kenikmatan-kenikmatan duniawi, itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, yaqulul mufarrituna yaumal qiyamah. Mufarritun itu artinya orang yang dulu ketika di dunia itu dia menyia-nyiakan waktu. Mufarrit. Jadi lengah, maksudnya suka abai dengan menggunakan waktunya, itu dia akan mengatakan apa, ya laitani qaddamtu li hayati, andaikan dulu aku di dunia banyak ya berbuat amal baik gitu. Yang di akhir surat An-Naba itu kan juga gitu kan, ketika di alam kubur manusia menerima siksaan, nah apa yang dikatakan, ya laitani kuntu turaba, andaikan aku jadi tanah aja gitu ya, biar gak ada pertanggungjawaban nanti di akhirat gitu. Jadi Quran sering ada kata ya laitani itu adalah penyesalan bagi orang-orang yang ketika hidup di dunia tidak memperbanyak amal kebajikan. Yang ada adalah penyesalan. Li'annal hayatal haqiqah allati la mauta ba'daha hiyal hayatu fid daril akhirah. Nah, jadi disebutkan di sini bahwa kehidupan yang hakiki yang tidak ada kematian sesudahnya itu adalah kehidupan di akhirat nanti. Yaitu kholidina fiha abada, itu seterusnya kan nggak ada kematian lagi setelah kita dibangkitkan dari alam kubur dan menuju alam akhirat itu. Nah, sehingga yang ada ya sudah tinggal penyesalan. Nah, kemudian yang keempat, fa'aksaru fihal fasad, subhanallah ma ahlamallah, ta'amala jayyidan lima yu'ajilullah az-zalimin al-mufsidin bil uqubah bal amhalahum hatta idza aktsaru wa lam yantahu 'anil fasadi
aqabahu wa ahlakahu. Jadi ini menurut orang-orang, menurut pengarang kitab ini ya, betapa maha sucinya Allah gitu. Dan maha mulianya Allah. Tidak menyegerakan hukuman bagi orang yang zalim dan perusak. Ya, tapi dikasih tenggang waktu gitu ya. Sampai kemudian mereka itu kerusakannya tuh udah makin gede gitu. Sampai nggak selesai-selesai berbuat kerusakan. Nah, baru setelah itu Allah membinasakan mereka. Pak Novi keluar ya? Enggak kan? Nah, jadi Maaf, di sini teacher. Sorry. ya. Jadi di sini disampaikan oleh pengarang buku ini betapa mulianya Allah, betapa maha sucinya Allah. Orang-orang yang berbuat kerusakan di dunia ini tidak disegerakan azabnya. Kalau kita belajar dari kisah-kisah umat terdahulu itu kan azabnya kan langsung ya, kaum Ad gitu kan, langsung didatangkan angin gitu kan, beliung atau apa ya. Mungkin sekarang juga banyak sih udah sama Allah ditunjukkan azab-azabnya itu. Cuman karena memang sudah tidak diturunkan nabi lagi kan sesudah Nabi Muhammad itu, sehingga ya kita tidak bisa melegitimasi apakah itu ya bagian dari azab ataukah peringatan ataukah apa gitu ya. Nah, kalau ada nabi yang memberi penjelasan kepada kita ini azab, nah itu baru kita kemudian paham. Ya Allah. Nah, terus berikutnya masih bisa ditampilkan Mbak Nov? Bentar, teacher. Tadi ini kepencet. Oh, iya. Nah, kemudian ada ayat kala bala tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Nah, menurut penjelasan dari kitab ini, karena memuliakan anak yatim itu tidak hanya dengan memberikan makan kepada mereka. Lalu di situ ada kata inna rabbaka labil mirsad. Ini adalah ayat yang sangat agung. Oke, inna rabbaka labil mirsad hadhil ayat al-azimah. Ini adalah ayat yang agung. Tamha minal qalbi. Haibatut tugha wa dzalika liyakinil qalbi annahum makhdhuluna mu'adzabuna muhlakun. Ya, jadi maksudnya itu kan Allah itu maha mengintai kita ya, mengawasi kita. Nah, ini menjadi peringatan buat kita ya. Minal qalbi dalam hati kita. Tamha minal qalbi haibatut tughah wa dzalika liyakinil qalbi, itu untuk meyakinkan hati bahwa annahum makhdhuluna mu'adzabun, bahwa orang-orang yang berbuat kerusakan itu akan dihinakan, akan diazab, akan dihancurkan, akan dibinasakan. Nah, itu karena ada keyakinan bahwa Allah itu selalu mengawasi kita gitu. Nah, kemudian yang ketujuh, dzakarallahu ta'ala al-fajr awalan. Jadi di awal surat ini disebutkan kata al-fajr itu ya, tsumma aqabahu bi dzikri tughatiz zalimin. Lalu dijelaskan juga tentang orang zalim yang melampaui batas, isyarah ila annahu mahma kana hunaka zulmun wa dhalamun fahunaka farajun wa fajrun yaqibu hadza dzulm wa dhalam. Nah, ini maksudnya gini. Meskipun orang-orang itu berbuat zalim, berbuat kerusakan, ya, tapi sesungguhnya itu masih ada masa depan cemerlang, kira-kira begitu pelajarannya itu. Masih ada masa depan cerah, seperti halnya fajar yang akan terus terbit di pagi hari, menyongsong hari esok untuk memperbaiki diri. Nah, ini kan menurut saya
hikmah yang luar biasa ya dari ayat ini. Dan yang bisa menjelaskan ini juga luar biasa. Sebutkan di situ, jadi Allah memulai kata al-fajr di situ ya, kemudian diikuti dengan cerita-cerita tentang orang-orang yang berbuat kerusakan, orang-orang zalim. Nah, ini pelajaran yang kita ambil adalah seburuk apapun perbuatan yang dilakukan, sezalim apapun yang dilakukan oleh manusia, tetaplah optimis menyongsong masa depan cerah dengan hadirnya fajar di esok hari, gitu kira-kira ya. Nah, jam berapa ini? Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Masih ada 10 menit lagi. Mungkin saya akan sedikit menambahkan tentang pelajaran sains ya, yang bisa kita ambil dari tadabbur surat Al-Fajr ini. Tadi kan di situ ada kata walayalin ash ya, malam apa tadi 10 tadi ya. Ada kemudian wasyaf'i wal wat, ada genap dan ganjil gitu kan. Nah, ini bagi orang-orang yang mengkaji Al-Qur'an dengan pendekatan ilmiah, sains gitu. Nah, ini masuk dalam kategori ayat matematik gitu ya, ayat matematik, karena kita meyakini bahwa Al-Quran itu kan inspirasi untuk semua ilmu pengetahuan ya. Jadi kita mendapatkan inspirasi dari Quran ya, misalnya ilmu fisika itu apa contohnya, ilmu kimia apa contohnya gitu ya, biologi apa, misalnya ada ayat tentang klorofil, zat hijau daun ya, misalnya ayat tentang hukum Archimedes itu yang di surat Al-Qamar itu kan, dan kami angkut dia ke atas tempat yang terbuat dari benda yang terbuat dari papan dan paku gitu kan. Nah, kenapa papan itu bisa mengapung di air misalnya gitu kan. Nah, itu ada inspirasi ilmiahnya di situ. Nah, kalau ayat itu tadi adalah inspirasi yang kita ambil dari ayat Quran itu, mungkin ya satu hal ya yang nanti bisa tentu bisa didekati dengan ilmu-ilmu yang lain, itu adalah ilmu matematika. Nah, sekarang mari coba kita berhitung ya, misalnya 1 sampai 10 itu bagaimana pengungkapan Al-Quran, penyebutan tentang kata 1, 2, 3 gitu ya. Kalau mau ada yang nyatet tuh boleh di surat Al-A'raf ayat 189. Nah, itu dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu. Nah, mungkin kalau bisa cepat buka Qurannya bagus juga, tapi ini waktunya tinggal 8 menit. Nah, kemudian kami mengutus 2 utusan, misalnya ya. Jadi 1 tadi ada di surat Al-A'raf, misalnya juga di surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Roh berapa, teacher? 189, Mbak. Nanti ayat-ayatnya bisa dicari ya. Oke. Ustaz, Al-A'raf ayat berapa? Al-A'raf ayat 189. Ya, itu artinya dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu. Min nafsi wahidah, mestinya gitu kan. Nah, jadi ada kata wahid, ahad. Nah, kemudian surat Yasin ayat 14. Ayat 14 ada yang ini kalau buka Quran dan misalnya itu 2 utusan ketika kami mengutus 2 orang utusan. Surat Yasin ayat 14. Kalau ada yang ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Oke, ada bunyi ayatnya, Mbak. Iza arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma. Isnain ya. Jadi ada isnain kan? Ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita ingin mengajarkan matematika Quran pada anak-anak kita gitu, ya. Oke, 1, gimana Quran mengungkapkan ini gitu. 2, contohnya ada di surat apa, ayat berapa, bagaimana kata-katanya gitu. Nah, terus yang ketiga itu di surat Az-Zumar ayat 6.
Az-Zumar. Kalau ada yang bisa cepat nyari ayatnya bisa sambil dibaca. Az-Zumar 6. Ada nih Yang malaikat itu ya teacher ya? pasangan dua ternak. 3 ke 8 Az-Zumar. Ayat berapa ayat? 6. Az-Zumar ayatnya ayat 6. Ini adanya 8 ekor. Oh, bukan. Yang 3 ke 8 ada, Mbak. Ada. Al-an'ami sama niyati azwaji yakhluqukum fi butuni. Mana sih? Itu halaman berapa sih, Mbak Nin? Di halaman 459. 45. Di sini disebutkan ayat 6. Amaniyah. Az-Zumar apakah disebut? Oh, oke. Oh, teacher. Ini kalau nggak salah ya, teacher. Itu 3 ke 8. Apa, Mbak? Ini kalau nggak salah Di itu mati salasa. Heeh. ya itu ya yang diciptakan di perut terus di dalam 3 ke 8 gitu ya, Mbak ya. Ya benar-benar. Iya. Itu kalau nggak salah itu apa tafsir ilmiahnya itu jadi di dalam apa janin itu kalau di dalam tubuh manusia itu dia itu dilindungi oleh 3 lapisan gitu. Ternyata setelah di apa namanya di dalam ilmu ke apa Dokteran. ginekologi ya. Ginekologi ya. Ya, bahasanya. jadi itu ada 3 lapisan yang melindungi janin di dalam tubuh. Gitu. Jadi itu 3 ke 8 itu adalah 3 lapisan itu katanya. Oh, oke. Iya. Kalau 3 ke 8 itu ada juga yang di kisahnya Nabi Yunus ya. Wa dzannuni idza bamughadiban fadhanna alla naqdiru alaihi fanada fi dzulumat. Di surat Al-Anbiya ayat 87 atau 88 itu. Jadi nama lain dari Yunus itu kan Dzunun ya. Ketika Anbiya berapa, dia teacher? pergi. Kenapa, Mbak? Anbiya berapa? 87 atau 88 gitu. Sekitar itu. Nah, itu kan disebutkan juga Nabi Yunus itu berdoa dalam kegelapan. Nah, itu juga ada yang menafsirkan 3 kegelapan. Jadi kegelapan malam, terus kegelapan laut, sama kegelapan perut ikan. Gitu. Tapi 87 nggak ada. 87 nggak ada. 88 mungkin berarti, Mbak. Nggak ada juga. Maka kami telah memperkenalkan doanya dan menyelamatkan dari kedukaan itu 88. 87-nya dan ingatlah Zunnun Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah lalu menyangka bahwa kami akan mempersempitnya, maka ia menyeru dalam kegelapan yang sangat gelap. Iya, maksudnya itu memang tidak disebutkan secara Rasanya. spesifik 3 kegelapan gitu, Mbak. Tapi dia Oh, itu oke. menyebutkannya kegelapan gitu. Oh, Nah, maksudnya itu terus 3 kegelapan itu penafsiran gitu. oh, oke. Tapi kalau yang di surat Az-Zumar yang tadi disebutkan Mbak Novi itu Udah, salah. spesifik disebutkan 3 kegelapan. Nah, penafsirannya gimana? Nah, itu terus penafsirannya dengan pendekatan ilmiah tadi, dengan ilmu ginekologi gitu. Jadi gitu maksudnya. Oke. Nah, terus kalau 4 itu di surat Fussilat ayat 10. Enggak, kalau terjadi tadi bunyinya fi dzulumatin salas ya. Oke. Fussilat Terus, 10. Itu di surat Fussilat ayat 10. Ya, dalam 4 hari ya. Oke. Gimana bunyi ayatnya, Mbak No? Apa sih? Apa sih? Fi arba'ati ayami sawa'an lisailin. Oke. Dalam Nah, jadi ada apa? kata arba di Makanan. situ ya. Ya. Nah, jadi ini maksudnya misalnya kita itu ingin mengajarkan angka-angka pada anak kita wahidun 1, isnani 2, salah 1. Nah, ini tuh ada contohnya dalam Quran gitu misalnya. Jadi kalau contoh dalam Quran apa? Fi dzulumatin salas. Gitu kan? Nah, terus 4 apa? Arba'ati ayam. Nah, gitu kan? Ya. Nah, Ismail tadi ada. Oke. Oke, sampai 5 dulu aja ya. Nah, sekarang Al-Kahfi 22. Al-Kahfi 22 itu tadi 4 udah ya? Udah 4 udah Fussilat 10. 5 dan 6. 5
5 dan 6 itu Al-Kahfi 22. Al-Kahfi 22. Nah, itu kan sayaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum Hadisuhum ya. kalbuhum rajman bil ghaib. Ini malah ada angka-angka Ada nih. 2, 3, 4, 5, 6. Ada sab'ah, ada samin 7. Oke, jadi 3, 4 dengan anjingnya, 5, Ya. 6 dengan anjingnya, 7, 6 dengan anjingnya, 7, 8 dengan anjingnya maksudnya, 3, Ya. 4 dengan anjingnya, 5, 6 dengan anjingnya, 7, 8 dengan anjingnya. Iya. Oke, baik, insya Allah kita lanjutkan Oke. untuk yang angka berikutnya ya. Iya. Angka 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Pas jam 9.30. Sampai sini dulu, semoga manfaat apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Ada kurang dan khilafnya, saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya, Mbak Ninda, Mbak Feni, Mbak Novi, Indung, Mbak Rina. Terima kasih, Teacher Lela. Terima kasih banyak. Teman-teman semua. Assalamualaikum.